warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pengetahuan hari ini. Dalam era di mana inklusi keuangan semakin penting, lembaga keuangan mikro syariah muncul sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan masyarakat, khususnya dalam sektor usaha mikro dan kecil. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai prinsip LKMS serta perbandingan antara konsep umum dan konsep syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Septi Dwi Amanda Putri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Pembahasan pertama kita kali ini mengenai pengertian dari LKMS. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam sistem keuangan Indonesia dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk usaha mikro dan kecil. LKMS menawarkan alternatif pembiayaan tanpa bunga dan fokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Namun, banyak tantangan yang dihadapi, terutama akses pembiayaan yang masih terbatas, di mana hanya sekitar 30% usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses lembaga keuangan formal. LKMS beroperasi berdasarkan beberapa prinsip syariah yang mendasari semua aktivitasnya. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi lembaga dalam memberikan layanan keuangan yang adil, aman, dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utamanya ialah ta'awun atau kerjasama. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan saling membantu antara lembaga dan nasabah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerangka ini, LKMS berperan sebagai mitra usaha yang memberikan dukungan finansial sekaligus membangun kepercayaan di antara para pelaku usaha mikro. Prinsip selanjutnya adalah bai'ah atau jual beli, di mana transaksi keuangan dilakukan melalui mekanisme jual beli yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, LKMS bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang atau modal, sementara nasabah membayarnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Keuntungan dari transaksi ini dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Selain itu, prinsip ihsan atau kebajikan juga menjadi landasan dalam setiap kegiatan LKMS. Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi yang dilakukan harus membawa manfaat sosial dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, LKMS tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, prinsip larangan riba juga merupakan elemen krusial dalam operasi LKMS. Dalam sistem keuangan syariah, riba atau bunga dianggap sebagai sesuatu yang sangat dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Sebagai gantinya, LKMS menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah. Prinsip yang terakhir adalah transparansi atau keterbukaan. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, setiap transaksi harus dijelaskan secara rinci dan terbuka. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan. Dengan adanya transparansi ini, LKMS dapat membangun kepercayaan jangka panjang dengan nasabah yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan lembaga. Selanjutnya, bagaimana sih perbandingan antara konsep umum dan konsep syariah? Lembaga keuangan mikro umum beroperasi berdasarkan sistem bunga dan berorientasi pada profit. Mereka memberikan pinjaman dengan suku bunga yang telah ditentukan, yang seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, namun dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi peminjam jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan
lembaga keuangan mikro syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah yang meliputi larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil seperti mudharabah. Mereka fokus pada kemitraan dan tanggung jawab sosial, menawarkan produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut seperti pembiayaan mudharabah dan murabahah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dasar hukum yang mendasari pembahasan ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Yang artinya melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Pembahasan yang terakhir yakni contoh dari LKMS. Saya mengambil contoh dari BMT Al-Azhar yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. BMT Al-Azhar adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. BMT Al-Azhar didirikan pada tanggal 1 Muharram 1432 Hijriah atau 7 Desember 2010 oleh Takmir Masjid Agung Al-Azhar dan berkedudukan di bawah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Prinsip operasionalnya mencakup ta'awun 'alal birri wa taqwa dan kebersamaan, serta FES, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.